Bab 4251, seluruh keluarga musnah dalam semalam. Suatu hari kemudian, ribuan mil jauhnya dari Sekte Yunhai, 5 sosok muncul dalam kegelapan, dan pemimpinnya adalah Gong Taikang, tetua agung dari Sekte Dongyue. Ternyata setelah kembali ke sekte tersebut dan mengetahui bagaimana Che Sengchong terluka, pemimpin Sekte Yu Zuodao sangat marah dan mengirim 5 tetua sekte tersebut untuk menyerang Sekte Yunhai secara diam-diam, bersumpah untuk membalas dendam. Gong Taikang semakin marah. Karena ketua sekte telah memberi perintah, dia segera memimpin orang-orang untuk sampai ke sini siang dan malam. Tetua Agung, bukankah itu hanya Sekte Yunhai kecil? Orang tua terkuatku hanya berada di Kaisar Yuan tingkat 6. Dia telah stagnan selama bertahun-tahun dan tidak jauh dari kematian. Untuk menghadapi pengecut seperti itu sekte, perlu untuk mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Kirim kami berlima ke sini bersama-sama. Gong Taikang mendengus, tidak sulit untuk menghancurkan Sekte Yunhai. Yang penting tidak ada yang bisa melarikan diri. Mereka pasti bisa melarikan diri, dimusnahkan. Tidak ada yang bisa selamat hidup-hidup, dan Wan Xiang tidak bisa dibunuh. Tiangong tahu. Tetua kedua mengangguk, saudara benar. Bagaimanapun, Sekte Yunhai memiliki jenius tingkat 4 yang sangat dihargai oleh Wan Xiang Tiangong. Kita tidak boleh terjebak dalam masalah ini. Tanpa bukti, bahkan jika mereka mencurigai saya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, Sekte Dongyue. Itulah kebenarannya, kata Gong Taikang, ketika kita sampai di Sekte Yunhai, kita tidak boleh terjebak dalam masalah ini, serangan harus bersih, kejam, dan akurat, dan tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Segera pergi setelah menyelesaikannya. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan Penatua. Dikatakan bahwa Sekte Yunhai hanya memiliki 4 pecundang. Itu akan terjadi cukup bagiku untuk mengambil tindakan sendiri. Aku akan memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Tetua kelima berbicara dengan berapi-api, dan tiba-tiba hari menjadi gelap. Kilatan cahaya dingin melintas di dalamnya dengan kecepatan yang mencengangkan, seperti sambaran petir yang menembus kekosongan dan menembus tepat di antara alisnya. Yuan Zun yang agung, ahli tingkat ke-7, terbunuh dengan satu gerakan bahkan sebelum dia sempat berteriak, dan dia dicekik bersama dengan Yuan Shen-nya. Begitu tetua kelima meninggal, beberapa orang di sekitarnya terkejut, mereka awalnya mengira operasi ini akan mudah dan tidak ada bedanya dengan keluar untuk bersenang-senang. Tanpa diduga, satu orang meninggal sebelum tiba di Sekte Yunhai. Siapa itu? Keluar. Beberapa orang buru-buru memamerkan senjata mereka. Tetua keempat memegang pedang peri dan berteriak dengan keras, tapi begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam muncul di belakangnya. Cahaya dingin di tangannya tersapu, dan kepalanya terbang, lalu hancur berkeping-keping bersama jiwanya. Dalam sekejap mata, 2 orang kuat dari peringkat ke-7 Kaisar Yuan terbunuh berturut-turut, jika yang pertama dianggap sebagai serangan diam-diam, yang kedua adalah ketika mereka sudah siap, yang mana menunjukkan betapa kuatnya mereka. Formasi. Gong Taikang adalah tetua tertua. Meskipun kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dia tidak panik dan buru-buru memanggil 2 orang yang tersisa untuk membentuk formasi pedang 3 talenta. Yang terpenting saat ini adalah menstabilkan posisi dan menyelamatkan nyawa seseorang. Formasi pedang dapat memaksimalkan kekuatan ketiga orang tersebut. Strateginya tepat, tapi kekuatan Black Shadow terlalu kuat, dan bahkan 3 orang yang membentuk formasi pedang di depan lawan tidak akan ada gunanya. Cahaya dingin di tangan bayangan hitam itu seperti sabit kematian yang menembus lagi. Ketiga tetua itu terbelah menjadi 2, dan jiwa jatuh. Tetua kedua benar-benar tercengang. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Membunuh Kaisar Chaos Yuan seperti membunuh seekor ayam. Tidak hanya satu pedang yang keluar pada satu waktu, tetapi urutan penguasaannya, dari tetua kelima hingga tetua ketiga, tidak kacau sama sekali. Ini jelas disengaja. Yang paling penting adalah dalam situasi ini, dia harus menjadi yang berikutnya. Tak satu pun dari mereka bertiga yang menjadi lawan mereka. Dan selain itu, dialah satu-satunya, haruskah dia melarikan diri? Sebelum dia bisa memutuskan apakah harus melawan atau melarikan diri, cahaya dingin di tangan bayangan hitam sudah ada di depannya.
Kecepatannya terlalu cepat dan kekuatannya terlalu kuat. Di bawah tekanan domain lawan, dia bahkan tidak bisa mengayunkan pedang peri di tangannya untuk melawan, dan terbunuh di tempat dengan gerakan lain. Hanya dalam sekejap mata, lawan menggunakan 4 pedang untuk membunuh 4 tetua. Di antara 5 ahli tingkat Kaisar Yuan yang dikirim oleh Sekte Dongyue, hanya Gong Taikang yang tersisa berdiri di sana dalam keadaan linglung. Kecepatan lawan sangat cepat sehingga dia tidak melihat wajah lawan dengan jelas sampai sekarang. Seorang lelaki tua reot berdiri di depannya, memegang pedang peri sepanjang 3 kaki di tangannya. Itu kamu. Gong Taikang sangat terkejut. Dalam hatinya, lelaki tua ini hanyalah pecundang yang menunggu kematian. Saya tidak pernah menyangka dia akan sekuat itu. Ternyata dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Pak Tuaku, kamu sangat kejam, kamu benar-benar membunuh keempat tetua Sekte Dongyue. Apa? Aku hanya mengizinkanmu datang untuk membunuhku dan menghancurkan Sekte Yunhai, tapi kamu tidak mengizinkanku membunuh kalian berempat sampah. Bagaimana bisa ada kebenaran seperti itu di dunia? Sosok Kuksuzi masih bungkuk, namun saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi mendominasi yang tak ada habisnya. Ini, baru pada saat inilah Gong Taikang melihat sepenuhnya situasinya. Di dunia peri, yang kuat selalu dihormati. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah awan. Bagaimana kalau mengakhiri urusan hari ini? Biarkan aku pergi, dan Sekte Dongyue akan berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Sekte Dongyue akan menimbulkan masalah bagiku. Kuksuzi tersenyum dingin dalam kegelapan, mulai hari ini, kekacauan suci tidak ada lagi Sekte Dongyue di dunia. Petik 2. Kamu, wajah Gong Taikang penuh ketakutan. Dia tidak pernah menyangka pihak lain ingin menghancurkan Sekte Dongyue. Awalnya, aku ingin memberimu kesempatan. Selama kamu tidak datang, kami akan baik-baik saja. Tapi kamu bersikeras mencari kematian sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Mengayunkan pedang peri di tangannya lagi. Meskipun Gong Taikang sepenuhnya waspada, meskipun dia telah meningkatkan budidayanya secara ekstrim, dia tetap tidak bisa menerima pedang yang mengejutkan ini. Cahaya pedang menyala, kepala terbang tinggi, mayat tanpa kepala jatuh ke tanah, dan jiwa yang meluap terbunuh di tempat oleh cahaya pedang yang tajam. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Siapa dia? Ini adalah pemikiran terakhir Gong Taikang sebelum dia meninggal, tapi sayang sekali dia tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Setelah membunuh 5 orang, Kuksuzi tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia telah melakukan hal sepele. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kelima cincin Chu terbang dan jatuh ke telapak tangannya. Kamu telah menanggung penghinaan selama bertahun-tahun, dan sekarang kamu telah menerima tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Inilah saatnya bagi kamu untuk melihat kemuliaan Sekte Yunhai kita lagi. Kegelapan. Sekte Dongyue, pemimpin Sekte Yu Zuodao sedang duduk di aula utama, menunggu kembalinya 5 tetua. Menurutnya, menghancurkan Sekte Yunhai adalah masalah sepele, tanpa ketegangan apapun. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak akan bisa menunggu kembalinya ke-5 tetua. Yang dia lihat adalah cahaya pedang fatal yang membelah kepalanya menjadi 2. Seorang pria kuat Kaisar Yuan peringkat 9, pemimpin Sekte Dongyue, bahkan tidak melakukan perlawanan sedikit pun dan langsung dipenggal di tempat. Ini baru permulaan, dan kemudian ahli tingkat Kaisar Yuan lainnya di sekte tersebut dipanggil oleh Dewa Kematian satu demi satu. Keesokan harinya, sebuah berita yang sangat mengejutkan menyebar di dunia suci tingkat pertama. Tak satu pun dari 172 ahli tingkat Kaisar Yuan dari Sekte Dongyue yang tersisa. Tanpa dukungan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan, sebuah sekte tidak dapat bertahan sama sekali, dan Sekte Dongyue secara resmi dimusnahkan. Mengenai siapa yang melakukannya, semua orang berspekulasi dan memiliki pendapat berbeda, tetapi tidak ada yang meragukan bahwa Yun Haizong sangat putus asa. Bab 4252, Latar Belakang Keluarga Sekte Dongyue. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Saat ini, dia sedang berkonsentrasi untuk meningkatkan kekuatannya di dalam ruangan. Dengan kitab suci kekacauan sebagai fondasinya, yang diperlukan untuk perbaikan adalah sumber daya, dan sumber daya di tangannya sekarang sangat melimpah,
termasuk senyuan dan kristal suci kekacauan yang seperti bukit. Sekitar 2 jam kemudian, kekuatannya tetap berada di tingkat ke-9 Yuan Zun, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menembus Kaisar Chaos Yuan. Sumber daya yang ada masih 100.000 kristal suci kekacauan, ditambah pil senyuan yang berkarat merah. Dia berhenti dan tidak terus menerobos. Akan sangat luar biasa untuk menembus level Kaisar Yuan dalam satu tarikan napas. Bagaimanapun, dengan pil senyuan tingkat Kaisar Yuan di tangan, hanya perlu beberapa menit untuk menerobos. Bergantung pada bagaimana penilaian putaran kedua berlangsung, Anda dapat dipromosikan ke level yang lebih tinggi kapan saja jika diperlukan. Setelah mengkonsolidasikan ranah baru, dia mulai berlatih teknik kontrol udara Qiankun. Level dari rangkaian latihan ini terlalu tinggi, dan sangat sulit untuk dipraktikkan. Setelah menguasai distorsi spasial, latihan ini mengalami stagnasi. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda harus perlahan-lahan memahami dan meningkatkan kekuatan Anda. Alasan kenapa aku tidak terburu-buru keluar adalah karena aku takut akan menakuti pak tuaku dan kakak-kakak seniornya jika aku menerobos terlalu cepat. 3 hari kemudian, dia menyelesaikan latihannya dan membuka pintu. Begitu sampai di luar, dia melihat Kuksuzi terbaring di atas batu besar berjemur di bawah sinar matahari. Murid, mengapa kamu keluar begitu cepat? Kita harus memanfaatkan waktu untuk berlatih. Penilaian putaran kedua ada di alam suci Chaos tingkat ketiga. Kita harus pergi sedini mungkin. Pertama, perjalanannya panjang, dan kedua, untuk mencegah terjadinya kecelakaan, kita harus pergi sedini mungkin. Beradaptasi dengan situasi. Kusuzi berkata dengan malas, dan tiba-tiba ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba duduk, menatap Ye Bufan seolah-olah dia telah melakukannya, melihat hantu. Kamu sebenarnya berada di tingkat ke-9 dari Yuan Sun. Ye Bufan mengangguk, kamu baru saja menerobos. Kamu terlalu cepat, tidak menginginkannya. Nak, apakah kamu serius? Apakah kamu memiliki kemampuan bertarung? Masih akan ada ujian praktek di ronde kedua. Peningkatan buta saja tidak akan berhasil. Oke, kamu pukul saya dan biarkan saya melihat apa yang kamu miliki. Berapa banyak kekuatan? Orang tua itu berkata dan berdiri di depan Ye Bufan, menekan budidayanya hingga Kaisar Yuan tingkat 9. Menurut idenya, sulit untuk menilai apakah level kultivasinya terlalu tinggi, dan tidak aman jika level kultivasinya terlalu rendah. Bagaimanapun, Ye Bufan telah melewati level yang besar untuk melawan Ning Chailing sebelumnya. Secara logika, kelas 9 Yuan Huang jauh lebih tinggi dari kelas 9 Yuan Zun, jadi seharusnya tidak ada masalah. Namun meski begitu, sebuah pukulan mengenai dadanya, dan darahnya mendidih, dia terbatuk berulang kali, dan dia mundur 7 atau 8 langkah. Orang tua itu melotot dengan marah, kamu ingin mewarisi harta keluargaku, kan? Mengapa kamu berusaha sekuat tenaga? Ye Bufan terkekeh, mengetahui bahwa kekuatan lelaki tua itu tidak akan menyakitinya. Tuan, bukankah dia akan menguji kekuatanku? Bagaimana menurutmu? Tubuhku yang diberikan Tuhan seperti monster yang diutus oleh Tuhan. Dunia ini sangat tidak adil. Butuh 10 tahun bagi saya untuk mencapai level Anda. Meskipun dia bisa menantang level yang lebih tinggi, tapi paling banyak dia hanya bisa bersaing dengan peringkat pertama Yuan Huang. Pada titik ini, Kuksuzi menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia juga orang yang sangat berbakat, kalau tidak, dia tidak akan berada di tempatnya sekarang. Tapi tidak ada salahnya tanpa perbandingan. Dibandingkan dengan tubuh pemberian Tuhan di hadapanku, jaraknya jutaan mil. Ye Bufan terkekeh, sebenarnya, tidak apa-apa. Itu semua tergantung pada ajaran gurunya. Jangan terlalu menyalahkanku. Pak Tua, aku paling tahu berapa pound yang kumiliki. Melambaikan tangannya dan menjatuhkan koin. Cincin fisik itu terbang di depan Ye Bufan, ambil ini dan gunakan untuk berlatih perlahan di masa depan. Ye Bufan mengambil cincin penyimpanan dan awalnya berpikir itu tidak akan terlalu banyak, yaitu 120.000 kristal suci kekacauan. Tetapi ketika saya memindainya dengan kesadaran spiritual saya terkejut. Ada tumpukan kristal suci kekacauan di dalamnya, hampir 1 juta atau lebih, serta berbagai ramuan spiritual,
ramuan, dan bahan pemurnian senjata. Tuan, saya tidak menyangka Anda menjadi begitu kaya. Ye Bufan berseri-seri. Bagaimana dia tahu bahwa seluruh kekayaan keluarga Sekte Dong Yue ada di sini? Kuk Suzi berkata, berhentilah berbicara omong kosong, cepat dan tingkatkan kekuatanmu. Terserah padamu untuk menghidupkan kembali Sekte Yunhai di masa depan. Saya tahu, Guru, tetapi peningkatannya terlalu cepat akhir-akhir ini, saya ingin menstabilkan itu. Agar tidak menarik perhatian, Ye Bufan tidak ingin maju terlalu cepat untuk saat ini. Mengapa guru mengatakan kita menghidupkan kembali Sekte Yunhai? Apakah sekte kita sangat kuat sebelumnya? Ekspresi rumit melintas wajah Kusuzi, tentu saja, bahkan jika kita melihat seluruh dunia 1 juta tahun yang lalu, sekte kita juga merupakan eksistensi terkemuka di dunia suci kekacauan. Ye Bufan sedikit penasaran, lalu kenapa kamu jatuh dalam keputusasaan? Aduh, Kusuzi menghela nafas. Sulit untuk dijelaskan, ada beberapa hal yang tidak pantas kamu ketahui sekarang. Bahkan jika gurunya tidak memberitahuku, aku sudah menduga dia harus mengetahuinya telah memprovokasi musuh yang kuat. Ye Bufan duduk di sebelah Kusuzi dan keduanya mulai mengobrol. Guru, di mana penilaian kedua dari konferensi Roh Kudus? Kapan kita harus berangkat? Suzi berkata, alam suci kekacauan tingkat ketiga. Gunung 7 Pedang, selalu ada di sana untuk penilaian. Bufan bertanya, mengapa ini tingkat ketiga? Apakah semua jenius di dunia suci kekacauan ada di sini? Tentu saja tidak. Dunia suci kekacauan terlalu besar, jaraknya jauh, dan ada banyak orang, memfasilitasi penilaian. Penilaian kedua dibagi menjadi 3 area. Alam suci Chaos tingkat 7, 80 dan 9 adalah satu kelompok. Dan lokasinya ditetapkan di tingkat ke-9, alam suci Chaos tingkat 4, 5, dan 6 adalah satu kelompok, dan lokasinya ditetapkan pada tingkat ke-6, dan alam suci kekacauan tingkat 1, 2, dan 3 adalah satu kelompok, lokasinya ditetapkan pada tingkat ketiga. Ke pusat dunia suci, semakin kuat dirimu. Tingkat ke-9 adalah semua murid berbakat dari sekte besar, dan mereka lebih kuat. Bukankah tidak adil untuk mengelompokkan mereka seperti ini? Tanda tanya. Tuan rumah di belakang konferensi Roh Kudus adalah Istana Surgawi Wanxiang. Sekte utama di 9 surga juga harus memiliki suara yang kuat, dan mereka tidak boleh didistribusikan seperti ini. Kuk Suzi berkata, ini hanya penilaian regional, dan keadilan tercermin dalam kuota di setiap area penilaian. Alam suci tingkat pertama, kedua, dan ketiga kami hanya memberikan gabungan 100 tempat, 200 untuk area penilaian kedua, dan 200 untuk area penilaian ketiga. 400. Itu saja. Ye Bufan mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong. Guru, apakah tidak ada pembudidaya iblis di alam suci kekacauan? Di mana wilayah mereka? Tentang Xiao Bai, jadi saya menanyakan pertanyaan ini, ingin mencari tahu di mana area tempat latihan monster-monster. Tentu saja ada pembudidaya iblis, tetapi mereka tidak berada di area yang terpisah, tetapi bercampur dengan ras lain. Misalnya, Aula Lingjiu di aula kedua adalah sekte tempat binatang iblis dilatih. Hal yang sama berlaku untuk Gunung Qianyuan di antara mereka, 3 gunung. Jiulong ada banyak biksu barbar di gunung itu. Oh, Ye Bufan mengangguk. Pantas saja keterampilan yang diperoleh penguasa jahat 10.000 binatang bisa dipraktikkan bersama oleh manusia dan monster. Dunia suci kekacauan yang asli tidak memiliki batasan yang jelas. Tuan, saya ingin bertanya, apakah Anda kenal orang ini? Ye Bufan berkata sambil mengangkat tangannya dan menggambar potret juru tulis paruh baya di kehampaan. Bab 4253 Berita tentang Sekte Medis Kuno. Aku tidak mengenalmu. Kusuzi mengidentifikasinya dengan hati-hati, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Tuanku telah tinggal di dunia suci kekacauan tingkat pertama ini selama ratusan ribu tahun. Dia jarang keluar dan tidak mengetahuinya, banyak orang. Sejak itu, wajar bagiku untuk tidak mengenalnya. Oh, Ye Bufan, sedikit kecewa, berapa banyak yang diketahui Master tentang alam suci kekacauan tingkat pertama. Berada di alam suci kekacauan tingkat pertama selama bertahun-tahun. Selama dia adalah orang yang kuat di atas Kaisar Yuan, aku seharusnya bisa melihatnya.
Jika dia terlalu lemah, maka aku tidak tahu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan melihat. Aku hanya bisa membicarakan masalah ini secara perlahan, dan aku tidak tahu apakah yang dikatakan Raja Binatang Buas itu benar atau salah. Ngomong-ngomong, Guru, pernahkah Anda mendengar tentang sekte pengobatan kuno? Dia menanyakan pertanyaan lain di benaknya. Dia telah menanyakan Yan Song sebelumnya, tetapi orang itu memiliki terlalu sedikit pengalaman dan belum pernah mendengarnya. Sekarang itu hanya pertanyaan biasa, tapi aku tidak menyangka ekspresi Kuk Suzy langsung berubah begitu dia mengucapkan kata, sekte pengobatan kuno. Apakah kamu yakin sedang berbicara tentang pengobatan kuno? Ye Bufan mengangkat alisnya. Ya, saya memiliki buku kedokteran yang diturunkan dari keluarga saya. Di situ tertulis bahwa buku itu berasal dari sekte kedokteran kuno. Buku itu memiliki keterampilan medis dan keterampilan alkimia, jadi saya ingin bertanya sekte macam apa ini. Kuk Suzy menatapnya dengan tajam, setelah beberapa saat cahayanya menghilang, dan dia menghela nafas panjang. Sekte kedokteran kuno telah punah selama hampir 1 juta tahun. Saya tidak menyangka Anda masih mengetahuinya. Ye Bufan bingung, Guru, apa maksud Anda dengan ini? Apakah ini berarti sekte medis kuno sudah pergi? Tidak ada lagi. Sudah lama hilang. Nada suara Kuk Suzy dipenuhi ketidakberdayaan dan kesedihan. Ye Bufan akhirnya mendengar berita tentang sekolah kedokteran kuno. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini? Dia buru-buru bertanya, Guru, apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Zaman kuno, saya dapat memberitahu Anda, tetapi jangan memberitahu orang lain. Kuk Suzy berkata, tahukah Anda siapa pendiri sekolah pengobatan kuno? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Petik 2. Kuk Suzy sepertinya tidak ingin mengikutinya. Jawaban yang saya dapatkan di sini hanyalah pertanyaan biasa, leluhur suci abadi. Pendiri sekte pengobatan kuno adalah leluhur suci abadi memiliki keterampilan medis yang tak tertandingi, jadi dia mendirikan sekte pengobatan kuno dengan tujuan menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan manusia serta meringankan penderitaan orang-orang di dunia. Didirikan, leluhur suci jatuh dan ditekan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Dia akhirnya mati dan menghilang sepenuhnya di dunia suci kekacauan. Petik 2. Ini, Ye Bufan selesai mendengarkan. Dia tertegun, dia adalah penerima warisan terbesar dari sekte medis kuno, dan dia telah mencari sekte ini. Dari benua Kunlun ke dunia abadi dan kemudian ke dunia suci kekacauan, saya telah membuat fantasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pendirinya adalah leluhur suci abadi. Dengan cara ini, ada 2 kemungkinan, ketika mereka pergi ke kuil Kaisar Suci Abadi, boneka-boneka itu mengakui diri mereka sebagai master. Ini adalah hasil paling sederhana dan terbaik untuk diterima. Tapi di saat yang sama, ada kemungkinan lain. Menambahkan pemandangan yang terlihat di sumur kehidupan dan kata-kata yang diucapkan oleh wanita di warisan, dia mungkin adalah reinkarnasi dari leluhur yang abadi. Kemungkinan ini sungguh menggelikan, di luar dugaan, yakni saya akan mendapatkan warisan yang saya tinggalkan. Jika dipikir-pikir baik-baik, kemungkinan ini sebenarnya lebih besar, yang menjelaskan mengapa Anda bisa mendapatkan warisan pengobatan kuno di tempat seperti bumi yang kekurangan energi spiritual. Mungkinkah dia benar-benar mantan leluhur suci abadi, dan siapakah Kaisar Suci Abadi itu? Siapakah wanita yang terus mengingatkanku pada warisan? Apa yang terjadi selama periode ini? Berapa banyak yang belum kamu ketahui? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban apapun, jadi dia hanya bisa turun selangkah demi selangkah. Jika saya benar-benar bisa mendapatkan pengakuan atas patung leluhur suci abadi di Istana Surgawi Vientin, mungkin semua pertanyaan ini akan terungkap. Kuk Suzy memandangnya seperti ini dan bertanya, ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Ye Bufan kembali sadar dan berkata dengan cepat, bukan apa-apa, aku hanya terkejut dengan sekolah kedokteran kuno ternyata adalah kediaman orang suci abadi. Cuang, bahkan lebih terkejut lagi karena sekte sekuat itu telah menghilang. Petik 2. Oh, dunia tidak dapat diprediksi, dan siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok. Kuk Suzy berkata dengan emosi,
kamu telah belajar keterampilan medis dari pengobatan kuno. Jangan menyebutkannya kepada orang lain, atau Anda mungkin akan membawa masalah pada diri Anda sendiri. Saya tidak tahu siapa orang yang menyerang sekolah kedokteran kuno itu, tetapi mereka pasti merupakan kekuatan yang sangat besar, dan Anda tidak mampu menyinggung perasaan mereka sekarang. Saya tahu, Guru. Ye Bufan mengangguk. Kapan kita akan pergi ke Gunung Tujuh Pedang Suaka Kekacauan tingkat ketiga? Sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi untuk saat ini, dan di bawah keterbatasan kekuatan, sulit untuk mencapai teknik kontrol udara Qian Kun dalam waktu singkat. Dalam hal ini, lebih baik jalan-jalan keluar, mungkin Anda bisa mendapat kesempatan lain. Dia telah mampu mencapai hari ini, dan kekuatannya telah berkembang pesat. Dia selalu tidak mengandalkan latihan di balik pintu tertutup, tetapi terus-menerus mendapatkan peluang dalam petualangan. Kuksuzi menyentuh janggutnya dan merenung, kamu boleh pergi sendiri. Aku tidak akan pergi bersamamu sebagai guru. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan jimat giok. Ini adalah tingkat pertama hingga ketiga tingkat alam suci kekacauan. Dengan peta ini, kamu tidak perlu khawatir tersesat. Ini. Ye Bufan sedikit terkejut, apakah kamu tidak membawaku ke sana? Awalnya, aku ingin membawamu bersamaku, tetapi tingkat kultivasimu telah meningkat terlalu banyak. Ayolah, aku tidak bisa mengendalikan tubuh pemberian dewa. Jadi lebih baik biarkan kamu berkembang dengan bebas, dan kamu mungkin menghadapi peluang yang berbeda. Pikiran Kusuzi bertepatan dengan milik Ye Bufan, tapi dia punya beberapa ide di benaknya. Bagaimanapun, ini adalah alam suci kekacauan, dan kekuatanku terlalu rendah. Pertemuan sebelumnya dengan Luo Jiuhe masih terpatri dalam ingatanku. Melihat apa yang dia pikirkan, Kusuzi tersenyum tipis, jangan khawatir, orang tua itu akan melindungimu secara diam-diam. Bagaimanapun, kamu adalah harapan terbesar Sekte Yunhai-ku, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan kesalahan apapun. Terima kasih Tuan. Mengetahui bahwa lelaki tua itu akan melindunginya secara diam-diam, Ye Bufan segera merasa percaya diri. Dia kembali ke kamar dan membuat beberapa persiapan singkat, menyempurnakan beberapa bendera formasi untuk formasi. Suatu hari kemudian, dia meninggalkan Sekte Yunhai dan terbang menuju alam suci Chaos tingkat ketiga. Chaos Holy Realm sangat besar. Meskipun baru saja melaju dari level pertama ke level ketiga, dibutuhkan 3 hari penuh penerbangan sebelum bisa mencapai tepi Chaos Holy Realm level ketiga. Setelah tiba di sini, Chaos Ki jauh lebih kuat dari sebelumnya. Seperti yang diharapkan, semakin dekat ke area inti, semakin banyak sumber daya budidayanya. Aku menoleh ke belakang dan mengamati dengan kesadaranku. Area sekitar benar-benar kosong, dan tidak ada jejak Kuksuzi sama sekali. Saya tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki orang tua ini. Singkatnya, dia agak terlalu kuat. Itu normal jika saya tidak dapat menemukannya sendiri. Berpikir untuk terbang menuju alam suci kekacauan tingkat ketiga, masih ada waktu sebelum konferensi Roh Kudus. Dia tidak terburu-buru ke Gunung Tujuh Pedang, tetapi berkeliling untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu. Bab 4254 Setan Kecil Kelima. Ye Bufan melangkah ke dalam kehampaan, dikelilingi oleh pegunungan di depannya, dan energi kekacauan sangat kuat. Ini adalah tempat yang bagus untuk melihat apakah Anda dapat menemukan Chaos Spirit Grace yang berharga. Dia baru saja tiba di alam suci kekacauan, dan sumber daya di tangannya langka. Banyak resep ramuan dibatasi oleh bahan dan tidak dapat dimurnikan. Namun tak jauh setelah berjalan keluar, tiba-tiba terdengar panggilan dari belakang. Yang di depan, berhenti. Ye Bufan menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita berpakaian putih berlari dari kejauhan. Dia telah melihat banyak wanita cantik, tapi yang ini sedikit istimewa. Dia memiliki kuncir di kepalanya dan sepasang mata besar yang pintar dan eksentrik. Wanita berbaju putih mendatangi Ye Bufan, mengitarinya 3 kali, melihat ke atas dan ke bawah dengan hati-hati, lalu mengedipkan matanya yang besar dan bertanya, ras manusia. Pembudidaya setan. Saya ras manusia, ada apa? Ye Bufan juga melihat wanita ini pada saat yang sama. Dilihat dari aura yang dia pancarkan, dia adalah Yuan Zun tingkat 6.
Dia berpakaian bagus dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia harus dilahirkan dalam keluarga besar atau sekte besar. Entah kenapa, dia tiba-tiba teringat pada perisiksia di Westward Journey. Dia harus mengatakan bahwa kedua wanita itu agak mirip. Wanita berbaju putih itu mengangguk, dia terlihat cukup bagus. Bagus. Kamu bisa menjadi pelayanku. Wanita itu terlihat sedikit sombong, tapi lebih seperti anak kecil yang bertingkah. Ye Bufan tidak terlalu memperhatikan, dan tersenyum kecil, jadilah pelayanmu. Kenapa? Wanita berbaju putih itu berkata, karena kamu tidak sekuat aku. Itu mungkin kamu tidak bisa mengalahkanku. Ye Bufan menyadari urusan keluarganya, dan dia hanya menunjukkan kekuatan Yuan Zun kelas 4, tapi kekuatan tempur aslinya jauh lebih kuat dari wanita ini. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan memukulmu sampai kamu menerimanya. Wanita berbaju putih itu mengambil tindakan saat dia berkata. Melihat lawannya agresif, namun anak buahnya sangat terukur, Ye Bufan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan ia menggunakan setiap gerakan untuk bertarung dengan lawan. Setelah lebih dari selusin gerakan, dia semakin yakin bahwa wanita ini berasal dari luar biasa. Kekuatan sebenarnya adalah Yuan Zun kelas 6, tetapi meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Yuan Huang, dia tidak jauh di belakang. Setelah melihatnya beberapa saat, dia tidak lagi tertarik untuk main-main dengan lawannya dan memukul mundurnya dengan satu pukulan. Kamu bukan tandinganku. Kupikir wanita ini akan terus bertingkah tidak masuk akal, tapi aku tidak menyangka pihak lain hanya mengerutkan bibirnya. Oke, jika kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Apa masalahnya? Namaku iblis kecil kelima, siapa namamu? Petik 2. Ye Bufan. Cepat, dan dia tidak bisa mengikuti pemikiran lawannya. Menurutku nama itu juga cukup menarik. Setan kecil kelima terkekeh, jika aku tidak bisa mengalahkanmu, bagaimana kalau aku membayarmu untuk menjadi pelayanku? Selama kamu setuju untuk membantuku, aku akan memberimu 50.000 Chaos Saint Crystals. Petik 2. Ye Bufan alisnya melonjak. Ini jelas bukan jumlah yang kecil. Dia mengeluarkan begitu banyak Chaos Saint Crystals dengan santai. Setan kecil kelima berkata, apakah itu terlalu sedikit? Jika tidak, aku akan memberimu 100.000. Ye Bufan menatapnya dengan ekspresi galak, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu dan mencuri milikmu Saint Crystal? Petik 2. Jangan takut, meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, kamu juga tidak bisa membunuhku. Gadis kecil itu. Percaya diri, dan aku dapat melihat bahwa kamu bukan orang jahat. Dengan penuh minat, apakah kamu perlu mengatakan lebih banyak? Tentu saja aku mengandalkan membaca mata banyak orang. Setan kecil kelima mengedipkan matanya yang cerdas saat dia berbicara. Lupakan saja, aku tidak tertarik. Kamu harus lebih berhati-hati di masa depan. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, tapi gadis kecil itu meraih lengan bajunya. Jangan pergi. Aku sangat membutuhkan bantuan seseorang saat ini. Bantu saja aku, oke. Kamu tidak harus menjadi pelayan. Selama kamu membantuku melakukan ini, aku akan memberimu 100.000 Chaos Saint Crystals. Tidak, kamu tidak perlu menjadi pelayan. Ayo cari orang lain. Ye Bufan menolak lagi. Dia tidak kekurangan Chaos Holy Crystal sekarang, semakin besar kesulitannya. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Meski tidak takut mengambil risiko, ia harus memiliki cukup godaan. Tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak hemat biaya. Mengapa kamu seperti ini? Melihat dia bersikeras untuk pergi, iblis kecil kelima menjadi sedikit cemas. Itu bagus, aku akan berbagi beberapa keuntungan denganmu. Ye Bufan berhenti dan meliriknya, kamu mau memberitahuku dulu apa itu? Setan kecil kelima ragu-ragu, itu buah dewa merah. Buah dewa merah. Setelah mendengar 3 kata ini, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah. Benda ini adalah Chaos Spirit Grass, dan levelnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar kelas 4, tapi bagi yang membutuhkannya pasti merupakan harta karun yang sulit ditemukan. Alasan mengapa levelnya tidak tinggi adalah karena hanya dapat digunakan sebagai bahan obat tambahan untuk alkimia. Namun buah dewa merah secara langsung mempengaruhi jiwa biksu,
berguna untuk menyehatkan jiwa, dan juga berguna untuk merusak jiwa. Ini bahkan merupakan bahan obat yang sangat diperlukan untuk beberapa ramuan langka yang diwarisi dari sekolah kedokteran kuno. Beberapa orang meremehkan buah dewa merah karena tidak ada gunanya sama sekali, sementara yang lain bertekad untuk mendapatkannya. Ye Bufan jelas yang terakhir. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia bertanya, berapa totalnya? Setan kecil kelima berkata, totalnya ada 4, 3 untuk saya dan 1 untuk Anda. Tidak perlu bicara, meskipun Ye Bufan belum tua, tetapi pengalamannya begitu kaya sehingga bahkan 100 gadis kecil yang licik tidak dapat menandinginya. Setan kecil kelima cemberut dan berkata tidak puas, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Saya menemukan benda itu. Ye Bufan berkata dengan tenang, tetapi kamu tidak akan bisa mendapatkannya tanpa saya. Jika saya tidak memberitahu Anda di mana letaknya, Anda tidak akan bisa mendapatkannya. Ye Bufan tersenyum tipis, jadi masing-masing dari kita memiliki setengahnya, itu adil dan masuk akal. Oke, aku takut padamu. Setan kecil kelima akhirnya memilih untuk menundukkan kepalanya. Tidak ada cara lain. Jika berlarut-larut, dia mungkin tidak akan mendapatkan 1 buah pun. Ceritakan situasinya, jangan sembunyikan sebenarnya kita bisa sukses. Meskipun Ye Bufan tidak tahu apa yang sedang terjadi, gadis kecil itu bersikeras untuk membantu dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa masalahnya tidak semudah itu. Seperti ini, setan kecil kelima menceritakan apa yang terjadi. Ternyata bahwa dia sedang berburu harta karun di dekatnya. Saya tidak sengaja menemukan pohon buah dewa merah dengan 4 buah di atasnya. Awalnya saya ingin memetik buahnya, tetapi ada katak api berkaki 3 yang menjaganya. Ye Bufan sedikit terkejut, apakah itu monster? Bukankah itu berarti monster dan binatang di Chaos Holy Realm bisa berubah menjadi bentuk manusia dan bergabung dengan sekte untuk berlatih? Kenapa tetap di sini? Apakah kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Ada biksu manusia dan kultivator biasa. Tidak semuanya bisa bergabung dengan sekte tersebut, apalagi binatang buas. Setan kecil kelima mengerutkan bibirnya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, cepatlah, karena jika buahnya matang, akan masuk ke perut orang itu, dan kita tidak akan mendapat apa-apa. Ikutlah denganku secepatnya. Jika kamu mendapatkan buah dewa merah, kamu harus memberiku setengahnya, kalau tidak aku tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru terbang ke arah timur, diikuti oleh Ye Bufan. Bab 4255 Buah Dewa Merah. Kenapa kamu memanggilnya dengan nama seperti itu? Ye Bufan mengikuti gadis kecil itu, mengobrol sambil berjalan. Karena nama keluargaku adalah kelima, dan aku yang termuda. Awalnya aku dipanggil Xiao Yao, tapi kemudian ayahku menamaiku Xiao Yao kelima. Ye Bufan tersenyum dan berkata, ayahmu agak tidak bertanggung jawab. Nama ini itu terlalu terburu-buru, jadi apakah adikmu bernama kelima keempat? Setan kecil kelima memelototinya, apa? Bukankah menurutmu kedengarannya bagus? Melihat gadis kecil itu akan marah, Ye Bufan buru-buru berkata, itu kedengarannya bagus, dan ini sangat unik. Kedua orang itu sangat cepat, dan mereka telah mencapai kaki gunung sambil berbicara, dan iblis kecil kelima berhenti. Ada sebuah lembah setelah memutar gunung. Ada sebuah gua yang sangat tersembunyi di lembah itu. Buah dewa merah ada di dalam gua itu. Gadis kecil itu tampak kasar, tetapi dia sangat berhati-hati dalam pekerjaannya, dia menggambar sketsa di tanah. Tandai lokasinya dengan jelas. Meski buah dewa merah belum matang sempurna, tapi menurut perhitunganku, waktunya tidak banyak lagi. Kalau sudah benar-benar matang, akan dimakan katak berkaki 3. Pergilah, dan kamu bisa pergi ke sana dan memetik buahnya. Ayo, temui di tempat kita baru saja bertemu. Ingat, kita akan mendapatkan setengah dari 4 buah dewa merah. Jika kamu berani mengambil gadis ini untuk dirimu sendiri, aku tidak akan melakukannya, biarkan kamu pergi. Akhirnya, iblis kecil kelima berkata. Dia juga mengayunkan tinjunya sebagai ancaman. Ye Bufan mengangguk, jangan khawatir, saya orang yang paling bisa dipercaya. Saya pasti akan memberi Anda 2 setelah saya mendapatkannya.
Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Oke, ayo mulai sekarang. Saya akan pergi dan memancingnya pergi. Binatang itu licik. Bagus sekali, kamu harus menyembunyikannya dulu. Jangan ketahuan, tunggu sampai hilang sebelum kamu mengambil tindakan. Setelah peringatan lain, iblis kecil kelima berjalan mengitari gunung dan bergegas menuju lembah. Kamu binatang berkaki 3, keluarlah ke sini. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Gadis kecil itu telah datang ke sini 2 kali. Dia ingin memetik buah dewa merah secara diam-diam, tetapi dia ditemukan oleh katak api berkaki 3. Kali ini tujuannya berbeda. Untuk menarik perhatian pihak lain, wajar saja jika membuat heboh. Di seberang gunung terdapat sebuah lembah kecil yang tidak terlalu besar. Saat ini, seekor katak besar berkaki 3 sedang tergeletak di atas batu. Tubuhnya sangat besar, seperti gajah, dengan nyala api yang membumbung dari sekujur tubuhnya. Ye Bufan berdiri di puncak gunung, menyembunyikan sosoknya dan melihat ke bawah. Meski jaraknya jauh, Anda masih bisa merasakan kekuatan katak api berkaki 3. Orang ini mungkin sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan. Menghadapi lawan yang begitu kuat, bagaimana iblis kecil kelima bisa melarikan diri sebelumnya dan berani datang? Tampaknya gadis kecil itu memiliki kartu trufnya sendiri. Di bawah tatapannya, katak api berkaki 3 menemukan iblis kecil kelima bergegas masuk, dan segera meraung. Gugu, suaranya seperti guntur, menyebabkan lembah bergetar. Jelas sekali bahwa orang ini benar-benar marah. Ras manusia ini memprovokasi dia satu demi satu. Jika bukan karena menjaga buah dewa merah, dia akan diusir. Setan kecil kelima memegang gada besar di tangannya, apa namanya? Aku harus mematahkan kaki ketigamu hari ini. Garis hitam di kepala Ye Bufan, senjata gadis kecil ini istimewa, omelannya. Pendekatannya juga berbeda. Guga, katak api berkaki 3 itu meraung lagi, membuka mulutnya yang besar, dan nyala api yang mengerikan menyapu seperti naga api. Pada saat yang sama, tubuh besar itu naik ke udara dan bergegas menuju iblis kecil kelima. Merasakan kekuatan naga api, Ye Bufan sedikit khawatir tentang bagaimana gadis api kecil itu bisa menahan api yang begitu kuat. Tetapi pada saat ini, iblis kecil kelima, yang masih mengancam sekarang, menyingkirkan tongkatnya, berbalik dan lari, dengan perisai sederhana di tangannya, yang diukir dengan pola aneh. Saat dia melihat perisai itu, Ye Bufan mengangkat alisnya dan berkata, harta karun spiritual kekacauan. Tidak heran iblis kecil kelima mampu melarikan diri meskipun memprovokasi katak api berkaki 3 yang lebih kuat darinya beberapa kali mengandalkan hal ini. Perisai ini adalah harta karun spiritual kekacauan yang bertahan, dan mencapai tingkat kelas menengah. Sepertinya gadis kecil itu berkata dia tidak bisa membunuhnya sebelumnya, jadi dia pasti mengandalkan harta karun ini. Dari sudut pandang ini, dapat dinilai lagi bahwa asal-usul iblis kecil kelima sama sekali tidak sederhana. Jika tidak maka tidak mungkin untuk membawa harta karun spiritual chaos tingkat seperti itu. Selagi dia berpikir, api yang disemburkan oleh katak api berkaki 3 telah mencapai belakang iblis kecil kelima, tetapi terhalang oleh cahaya kuning yang dipancarkan oleh perisai. Seperti yang diharapkan dari harta karun spiritual chaos kelas menengah, ia tidak mengalami kesulitan menghadapi serangan api tingkat ini. Ayo, kamu binatang berkaki 3, pukul aku jika kamu bisa. Setan kecil kelima sangat pandai menimbulkan kebencian. Dia berteriak sambil berlari, terus-menerus merangsang katak api berkaki 3 di belakangnya. Dia memuntahkan 2 bola api lagi satu demi satu, dan menemukan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lain. Dia menendang kaki belakangnya yang tebal dari belakang dan melompat keluar dengan sangat cepat. Melihat bahwa dia berada di belakang iblis kecil kelima, dia segera membuka mulutnya, dan lidah besar menjulur seperti lembing, menusuk keras ke bagian belakang jantung. Setan kecil kelima bahkan tidak melihatnya. Bagaimanapun, tidak peduli harta karun spiritual chaos semacam apa yang menyerangnya, dia bisa menahannya. Perisai di tangannya bersinar dengan cahaya kuning, menghalangi segalanya, termasuk lidah besar, yang langsung memantul kembali setelah ditembak. Di bawah dampak yang sangat besar, kecepatannya beberapa menit lebih cepat dari sebelumnya. Dasar idiot berkaki 3,
Apakah kamu belum makan? Kenapa kamu memiliki begitu banyak kekuatan untuk memukulku? Setan kecil kelima berteriak dan mengitari gunung di belakangnya dalam sekejap mata. Katak api berkaki 3 itu diprovokasi satu demi satu, dan ia hampir menjadi gila dan mengejarnya. Satu manusia dan satu binatang, satu di belakang yang lain, menghilang dalam sekejap mata. Melihat peluang datang, Ye Bufan mengendalikan ruang dan memasuki gua dengan serangkaian pengelak. Di depannya ada pohon kecil setinggi 2 atau 3 meter, dengan 4 buah merah tergantung di atasnya, sebesar telur, memancarkan aura kekacauan yang kaya, itulah buah Dewa Merah. Kekurangannya hanya pada ujung buahnya masih terdapat sedikit warna hijau yang jelas belum matang sempurna. Ye Bufan sedikit mengernyit. Meskipun buah Dewa Merah dapat digunakan jika dipetik saat ini, kondisinya pasti tidak akan sebaik setelah matang sepenuhnya, dan akan ada beberapa celah dalam efeknya. Melihat ke belakang, saya melihat katak api berkaki 3 yang gila itu belum sadar, dan dia mungkin tidak akan bisa kembali dalam waktu singkat. Untuk menemukan kekayaan dalam bahaya, lebih baik memperjuangkannya. Memikirkan hal ini, dia mengulurkan tangannya dan menekan batang buah Dewa Merah, dan energi kekacauan di tubuhnya dikeluarkan dengan liar. Kekacauan menghasilkan segala sesuatu. Sebagai buah roh kekacauan, kecepatan kematangan buah Dewa Merah sangat dipengaruhi oleh energi kekacauan. Di bawah hasil gilanya, warna hijau pada buah menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, seiring berjalannya waktu, buah Dewa Merah semakin mendekati kondisi matang sempurna. Saat itu juga terdengar suara gemuruh lagi dari luar gua, dan ternyata katak api berkaki 3 itu telah kembali. Meskipun orang ini marah, dia bukanlah orang bodoh. Saat dia berturut-turut menyerang iblis kecil kelima tanpa hasil, dia perlahan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Memikirkan buah Dewa Merah yang akan matang, dia segera berbalik dan berlari kembali. Setelah kembali ke lembah, dia segera menyadari aura orang asing itu, dan bergegas menuju gua sambil mengaum.